Assalamualaikum. Hai, teman-teman. Berjumpa kembali bersama saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menggunakan dan membaca alat ukur jangka sorong. Simak baik-baik ya. Jangka sorong adalah alat ukur yang teliti. Alat ini digunakan untuk mengukur sebuah benda kerja atau bagian bidang seperti diameter luar, diameter dalam, kedalaman lubang, atau ketebalan suatu benda. Dengan ketelitian mencapai 0,1 mm. Jangka sorong dikenal dengan nama lain yaitu vernier caliper. Alat ukur jangka sorong, dalam pembacaan skalanya lebih teliti dan presisi. Jangka sorong atau vernier caliper, terdiri dari skala utama yang dilengkapi dengan rahang di salah satu ujungnya. Rahang lain, yang mengandung skala vernier, bergerak di atas skala utama. Ketika kedua rahang itu bersentuhan, angka 0 dari skala utama dan angka 0 skala vernier akan sejajar. Jika kedua angka 0 tidak bertepatan, maka alat ukur ini dinyatakan tidak presisi. Bagian-bagian jangka sorong. 1. Pengunci. Pengunci yang mempunyai fungsi untuk menahan bagian-bagian yang bergerak saat berlangsungnya proses pengukuran. 2. Rahang luar, rahang geser dan rahang tetap. Rahang luar memiliki fungsi untuk mengukur diameter dalam, atau sisi bagian dalam sebuah benda, misalnya, diameter hasil pengeboran atau diameter sebuah lubang. 3. Rahang dalam, rahang geser dan rahang tetap. Rahang dalam memiliki fungsi untuk mengukur dimensi luar atau sisi bagian luar sebuah benda, misal tebal, lebar sebuah benda kerja, atau diameter luar sebuah benda. 4. Batang pengukur kedalaman. Bagian ini umumnya terletak bagian ujung jangka sorong, yang memiliki fungsi untuk mengukur kedalaman sebuah benda. 5. Skala utama, dalam sentimeter dan inci. Skala utama dalam bentuk satuan sentimeter memiliki fungsi untuk menyatakan ukuran utama dalam bentuk sentimeter yang disebut juga metrik skala, dan dalam bentuk satuan inci untuk menyatakan ukuran utama dalam bentuk inci yang disebut juga imperial skala. 6. Skala Nonius vernier. Skala Nonius dalam bentuk milimeter berfungsi sebagai skala pengukuran fraksi dalam bentuk milimeter. Skala Nonius dinamakan juga skala vernier, panjang 10 skala Nonius adalah 9 mm. Jadi, satu bagian skala Nonius jarak antara dua garis skala Nonius yang berdekatan sama dengan 0,9 mm. Untuk ukuran inci, garis skalanya ada pada bagian atasnya. Cara menggunakan alat ukur jangka sorong. 1. Langkah pertama, kendurkan baut pengunci dan geser bagian rahang geser, pastikan rahang geser bekerja dengan baik. Jangan lupa untuk memeriksa atau cek ketika kedua rahang tertutup harus menunjukkan angka 0. 2. Langkah berikutnya adalah membersihkan permukaan benda yang akan diukur dan permukaan rahang agar tidak ada benda atau kotoran yang menempel yang menyebabkan ketidaktepatan hasil pengukuran tidak presisi atau teliti. 3. Selanjutnya, tutup geser rahang hingga menjepit benda yang diukur, hasilnya dapat diketahui dengan membaca skalanya utama dan skala Noniusnya. 4. Jika mengukur diameter bagian dalam sebuah benda, maka pengukurannya menggunakan rahang atas. Rapatkan rahang atas lalu tempatkan benda yang akan diukur diameternya. Tarik rahang geser hingga kedua rahang menempel dan menekan bagian dalam benda. Pastikan bahwa dinding bagian dalam benda tegak lurus dengan skala. Contoh membaca hasil pengukuran jangka sorong. Dalam membaca hasil pengukuran jangka sorong, bisa dilihat dari dua jenis skala, yaitu skala utama dan skala Nonius vernier. Skala utama, terdiri dari deretan angka 0, 1, 2, 3, 4, 5 cm, dan seterusnya yang berada pada bagian tetap. Ada juga skala utama dalam satuan inci pada bagian atasnya, sama seperti penggaris mistar. Kemudian pada bagian yang bisa digeser adalah skala Nonius untuk menunjukkan satuan 0,1 mm. Pada gambar di atas ini diumpamakan sebuah benda kecil, merah, yang akan diukur ketebalannya. Kita akan membaca dan mengetahui ketebalan bola merah ini. Untuk membaca dan mengetahui ukuran benda merah tersebut, pertama kita lihat dulu angka yang tertera pada skala utama, main skala. Lihatlah bagian garis dari skala utama yang terdekat dengan angka 0 pada skala vernier. Ternyata bagian skala utama yang terdekat dengan angka 00 pada skala vernier adalah 1,1 cm atau 1 cm lebih 1 mm atau 11 mm.
Setelah itu, langkah selanjutnya adalah kita lihat dua garis skala pada skala utama dan skala Vernier yang sejajar atau paling lurus atau paling berhimpitan. Ternyata dua garis skala yang sejajar lurus tersebut terletak di antara angka 6 dan 7, atau artinya 0,65 mm. Jadi untuk mengetahui ukuran ketebalan benda merah yang kita ukur tersebut, caranya dengan menjumlahkan kedua angka yang sudah kita peroleh pada skala utama, 11 mm, dan skala Vernier, 0,65 mm. 11 mm ditambah 0,65 mm sama dengan 11,65 mm. Jadi hasil pengukuran benda merah tersebut adalah 11,65 mm atau 1,165 cm.